Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Karena kesehatan di masa pandemi adalah prioritas utama bagi kita semua. Baik, kembali lagi di program PPLG Channel, yaitu Serasi Sharing Literasi dengan tema UMKM di masa pandemi masih eksis nggak ya? Bersama saya Farah Putri Oktaviani sebagai moderator dan Kang Rizky sebagai narasumber kali ini. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan Kang Rizky, alangkah baiknya kita harus harus lebih tahu dulu Kang Rizky itu siapa. Nah, Kang Rizky adalah relawan PPLG yang sudah lama aktif dan ikut serta dalam kegiatan PPLG maupun di luar PPLG, terutama dalam bidang usaha, yaitu usaha penyediaan sayuran dan bahan baku. Dan alhamdulillahnya lagi Kang Rizky sudah menjadi 2 besar pemuda pelopor Kota Serang 2021, dan kabar baiknya lagi TBM PPLG sudah mengirimkan 2 wakilnya, yaitu Kang Rizky dan Kang Marto, untuk melanjutkan perjalanannya menjadi pemuda pelopor di tingkat Provinsi Banten 2021. Kita doakan saja semoga Kang Rizky dan Kang Marto mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, yaitu Kang Rizky. Halo Kang Rizky, apa kabar? Halo, baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Ada istilah nih Kang, tak kenal maka tak sayang, maka lebih baik Kang Rizky memperkenalkan terlebih dahulu nih kepada sobat literasi kita yang akan menonton video kali ini. Silakan Kang. Oke, benar sekali. Tak kenal maka tak sayang, itu peribahasa yang sudah membooming ya di mana-mana, bahkan dari zaman pengen sampai zaman sekarang. Bener kan? Oke, salam kenal. Nama saya Rizky Cahya Nugraha. Saya adalah salah satu dari relawan PPLG juga. Kemudian di luar dari situ, saya juga punya usaha ya, bergerak di bidang agrobisnis, yang lebih fokus di utamanya itu adalah supplier bahan baku pangan atau kebutuhan dapur ke retail rumah tangga ataupun instansi-instansi yang sudah lama bermitra. Dan ya, saya juga sudah gabung baru sih jadi relawan PPLG, belum begitu lama. Oke. Siap. Langsung aja kali ya Kang ya, daripada lama-lama kita langsung aja berbincang santai dengan tema UMKM di masa pandemi masih eksis nggak ya? Nah, berbicara tentang UMKM pasti berkaitan langsung dengan Kang Rizky, karena pasti kehidupan Kang Rizky tentang UMKM gitu ya Kang ya. Nah, sedikit terlintas di benak saya, apa sih UMKM bagi Kang Rizky dari kacamata bagian dari UMKM maupun pembisnis gitu. Jadi apa pentingnya UMKM bagi Kang Rizky gitu Kang? Oke, langsung dijawab aja ya. Jadi gini, UMKM itu panjangannya kan udah jelas ya, usaha menengah ya, yang seperti itu. Dan lebih jelasnya ketika kita berada di masa-masa yang pandemi kayak gini, kalau misalkan kita ngomongin UMKM, banyak artinya, pokoknya banyak banget istilah-istilahnya gitu. Mulai dari kreatifan, mulai dari mana-mana lah, segala macam sektor. Dan yang lebih pastinya sih, kalau misalkan UMKM itu adalah usaha yang kita miliki atau usaha yang kita dirikan mulai dari nol hingga berjalan gitu.
Ya, jadi pasti penting gitu bagi Kang Rizky ataupun bagi semuanya karena pentingnya UMKM ini sudah dirasakan juga bagi rakyat Indonesia ataupun masyarakat sekitar gitu ya Kang Rizky ya. Apalagi dari kacamata Kang Rizky sebagai bagian dari UMKM atau pembisnis gitu kan ya. Nah, terkait dengan UMKM juga nih Kang, kan Kakak juga udah terjun nih di dalam bidang UMKM juga kan gitu ya. Yaitu mempunyai usaha yang bernama Sayonara gitu ya Kang ya. Nah, bisa kali ya Kakak ini sharing tentang Sayonara itu apa sih Kang gitu. Maksudnya usaha di bidang apa sih dan sudah berapa lama gitu Sayonara ini berdiri gitu Kang. Oke. Oke ya, dikenalin lagi ya Sayonara. Sayonara itu usaha yang bergerak di bidang agrobisnis yang fokus utamanya adalah sebagai supplier. Dan kita juga selain jadi supplier, lambat laun seiring berjalannya waktu, Sayonara juga buka Fresh Mart atau toko ya, offline-nya lah, offline-nya kita buka toko Fresh Mart itu di Cibeber, Cilegon, dan insya Allah ke depannya bulan depan insya Allah kita bakal buka di Kota Serangnya. Nah, terus untuk anak perusahaan dari Sayonara pun ada namanya Pawonara, dan di situ kita juga buka kafe, kedai, dan kita ngeluarin produk-produk yang insya Allah bakal diekspor ke luar negeri atau ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Itu kita lebih lariinnya ke apa sih? Kearifan lokal ya. Jadi masakan-masakan tradisional yang ada di daerah-daerah di Indonesia kita publis ke daerah luar agar adanya edukasi juga gitu tuh bahwasanya di Indonesia ini kaya akan rempah-rempahnya. Mungkin dari beberapa negara sudah pada tahu. Tapi ketika bahan-bahan itu diolah, nah itulah yang bedanya gitu tuh. Terus sayonara gitu. Sayonara, kenapa namanya sayonara? Yang saya bikin namanya itu foundernya kebetulan saya sama sahabat saya namanya Gali. Kita bikin sayonara itu simple sih. Awal kita mulai usaha ini, sebelumnya saya sama sahabat saya namanya Galih itu bikin usaha ini posisinya masih kerja. Kita masih jadi karyawan swasta di pabrik Krakatau Posko. Kemudian kita berdua berinisiatif, oke lah daripada kita nggak fokus gitu ya. Karena beberapa kali saya ngejalanin usaha mulai dari tahun 2014 ngejalanin usaha. Kalau misalkan terpecah, saya masih kerja ataupun saya masih kuliah waktu itu benar-benar gak fokus. Yang ada bukan mendapatkan income atau pendapatan yang jelas, bahkan bisa jadinya acak-acakan atau matinya usaha. Nah dari situ kita langsung ambil kesimpulan bahwasannya ya udah kalau misalkan memang mau out of the box gitu tuh, kita nggak usah takut gitu. Kita memang sistemnya gambling sih waktu itu. Nah dari situ terpikirlah kenapa nama Sayonara. Sayonara kan artinya selamat tinggal ya, selamat tinggal gitu. Nah selamat tinggal itu kita mengucapkan selamat tinggal dari apa sih? Ini ya kerjaan kita yang sebelumnya gitu tuh. Iya. Jadi selamat tinggal gitu kata bos. Saya buka usaha gitu. Dan untuk konsumen mungkin kan ada nih ya namanya Sayonara selamat tinggal dan sampai berjumpa lagi. Selamat tinggal sampai berjumpa lagi. Jadi biar konsumen itu lagi ke kita gitu sih. Terus kenapa Sayonara? Ini nggak sih terbayang nggak sih nama Sayonara itu gampang banget diingat gitu tuh. Iya benar. Gampang banget kan, gampang. Apalagi dulu waktu TK ya ada lagunya gitu tuh. Nah itulah kita mulai brain mindset ke orang-orang bahwasannya simple itu bukan berarti nggak berarti gitu. Pasti ada artinya ya. Sayonara. Gitu sih. Dan kira-kira tuh udah berapa lama ya Kang, maksudnya Sayonara itu berdiri gitu? Dari Sayonara berdiri. Saya yang ngebentuk Sayonara sama Galih itu dari tahun 2019, tapi mulai fokusnya banget itu pas ketika ngelangkah ke step selanjutnya yang lebih fokus itu di tahun 2020. Ya berarti kemungkinan udah setahun lebih dikit lah. Gitu.
Wah, setahun lebih tapi sudah memiliki cabang yang banyak tuh. Luar biasa juga ya, Kang. Dan alhamdulillah, dan ya alhamdulillah ya, Kang ya, maksudnya. Dan tadi kan dijelaskan juga kalau Kang Rizky ini sudah keluar dari zona nyamannya karena keluar dari pekerjaan gitu kan, dan menjadi pengusaha gitu ya. Nah, apa sih yang terlintas dari Kang Rizky untuk mau menjadi pengusaha, dan usahanya itu usahanya itu di bidang sayuran gitu. Agrobisnis. Oke, simpelnya gini sih ya. Jadi dulu saya kuliah itu saya ngambil jurusan ekonomi bisnis. Nah, di kuliah itu mulai itu awalnya kan saya sekolah SMA itu saya ngambil jurusan listrik, tapi pas waktu kuliah saya ngambil jurusan ekonomi bisnis. Nah, ketika di semester 1 tuh biasa tuh di semester pengenalan, oh ternyata dunia bisnis itu asik gitu tuh. Dunia bisnis itu banyak manfaatnya untuk orang lain gitu tuh. Dan lambat laun ketika saya mulai perkenalan dengan yang namanya dunia bisnis gitu, entrepreneur, oh ternyata di entrepreneur kalau kita jadi entrepreneur tuh banyak ngebantu orang gitu. Salah satunya ketika kita punya usaha gitu tuh, otomatis kita membutuhkan tenaga nggak sedikit gitu, atau tim-tim yang nggak sedikit. Nah, dari situlah saya punya punya cita-cita, punya misi bahwasannya saya nggak pengen yang namanya kerja. Kalau kerja saya selalu diatur-atur orang, dan saya kapan punya manfaatnya, kapan bisa jadi manfaat untuk orang lain gitu. Karena saya punya moto hidup bahwasanya kalau misalkan parameter sukses saya itu adalah seberapa banyak saya bermanfaat untuk masyarakat atau orang lain. Kalau saya belum bermanfaat untuk orang lain, saya nggak mau dikatakan sukses walaupun itu punya uang atau punya segalanya. Karena itu nggak berarti sih sebenarnya. Yang berarti itu ketika kamu dikatain sukses, ya kamu banyak manfaatnya untuk orang lain gitu. Makanya dari situ saya berpikir, kalau saya masih kerja aja, apa bedanya saya sama kayak orang lain gitu tuh. Sedangkan saya punya cita-cita ya menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain, kemudian juga saya ingin banyak ngebantu orang lain, dan mimpi terbesar saya dalam hidup saya adalah saya pengen ngeberangkatin haji orang tua saya. Mana mungkin gitu dari kerjaan yang gajinya bisa dihitung gitu tuh dengan range sekian, harus berapa tahun saya untuk mengumpulkan dana sebesar itu yang memberangkatkan orang tua naik haji. Nah, dari situlah saya mikir, oh saya nggak bisa kayak gini aja, saya harus out of the box gitu. Saya harus keluar dari zona nyaman saya, walaupun memang awal itu yang paling berat. Awal itu berat banget, sangat berat, bahkan sampai hampir bukan putus asa sih ya, namanya apa ya? Ya ada di zona-zona yang benar-benar bikin kita itu bimbang gitu tuh, lanjut atau enggak. Dan ternyata ketika saya terjun di dunia usaha, alhamdulillah banget ada mentor saya di situ. Saya juga punya mentor, saya juga punya guru di entrepreneur ini. Beliau itu ketua UMKM Kota Serang, beliau juga salah satu dari anggota dari pemuda entrepreneur di Indonesia juga. Saya diarahin, ketika kamu pengen nyemplung ke dunia usaha, ya circle kamu harus berada di circle-nya orang-orang pengusaha. Nanti ketika kamu sudah berada di circle itu, apa yang kamu butuhkan untuk langkah-langkah selanjutnya, itu pasti gak bakal ketemu. Pasti kamu bakal diarahkan dengan mentor-mentor yang ada nantinya. Nah, dari situ mulai keinginan makin berkembang gitu tuh. Mulai jelas saya digabungkan di invite atau direkomendasikan untuk gabung ke forum yang ada di Kota Serang. Alhamdulillah juga saya udah gabung di forum Ekraf, Ekonomi Kreatif Kota Serang, kemudian juga di UMKM. Alhamdulillah juga saya jadi pengurus intinya di UMKM Kota Serang, sama di Ekraf Kota Serang, alhamdulillah jadi pengurus inti gitu. Dan kedepannya ya selalu upgrade diri sih gitu tuh. Jadi biar lebih bisa manfaat untuk orang lain. Kan kayak gini kita sharing kayak gitu tuh kan. Ya walaupun nggak tahu apa yang dibahas, enggaknya bisa motivasi banyak orang gitu. Termasuk kakak-kakak yang ini, saya yakin nih kalau misalkan punya usaha, ya kan,
walaupun nanti pasti punya suami, nggak ngeberatin suami gitu tuh. Pasti jadi entrepreneur muda, wanita, itu Ya, pasti banyak. yang Keren penting tuh. mau mencoba ya Kang ya. Benar sekali, yang penting mau nyoba dulu, mau kenalan dulu kan tadi bener kan? Tak kenal maka tak Nggak sayang aruh. Kang ya. Bukan taruh. Bukan taruh Kang. Nggak sayang Nah, dulu dong, kalau jangan kata taruh dulu. saya kenalan dulu ya. Boleh. Ya sih kayak gitu. Oke. Jadi simpelnya kenapa saya milih entrepreneur? Ya saya cuma hidup saya ini buat apa lagi? Toh finishnya saya bakal ngadep sama Sang Ilahi. Apa nih yang bakal saya bawa tanggung jawabannya gitu. Udah berapa banyak kamu bermanfaat untuk orang lain? Apalagi kalau misalkan yang namanya pemuda, ya itu kita harus benar-benar berpikir bahwa kita itu harus bisa membantu banyak orang. Walaupun dari finansial kita tidak sanggup, tapi kita ngasih peluang. Gitu. Yep. Wah, menarik sekali narasumber kita kali ini. Ya, bocor halus sih. Narasumbernya bocor halus. Untuk dibahas. Otaknya kurang seons. Oh ya Kang ya, tadi juga disebutkan nih oleh Kang Rizky bahwasannya pernah di masa-masa terendah lah dalam merintis UMKM ini gitu kan ya. Nah, apa aja sih Kang yang menjadi kendala Sayonara untuk maju gitu atau untuk berkembang gitu pada awal-awal perintisan Sayonara itu Kang? Oke, jadi gini, sebenarnya Sayonara ini saya bikin setelah melewati masa-masa yang benar-benar commissioning di dalam ilmu dan pengalaman yang saya punya gitu. Jadi sebelum saya ke Sayonara tuh saya punya usaha waktu itu di bidang fashion. Saya punya distro, saya juga punya branding sendiri. Itu nama brandnya Brinosi. Saya fokusin di situ beberapa mulai saya terjun ke dunia usaha itu waktu awal-awal di bidang fashion. Nah dari situ saya mulai banyak berbaur dengan orang, relasi dan jaringan saya makin meluas, bahkan pengalaman saya yang saya dapat jatuh bangunnya saya sudah pernah ngerasain. Nah ini kuncinya kalau kamu pengen jadi pengusaha, mental itu harus 1000 kali lipat lebih kuat daripada mental seorang pekerja. Karena apa? Ya sudah jelas gitu ketika kamu mengelola suatu usaha, di awal-awal usaha mungkin rame. Nah ketika beberapa hari melalui itu pasti bakal ada zona yang namanya zona membosankan lah kayak gitu tuh. Nggak ada konsumen, nggak ada ini. Terus kita juga karena baru mulai keluar dari zona nyaman dan berada di zona yang benar-benar kita nggak tahu itu apa itu entrepreneur, siapa, harus kemana gitu. Nah dari situlah masa-masa tersulit sampai saya waktu itu di tahun 2000 kan starting usaha di 2014. Nah di tahun 2014 pertengahan itu saya hampir nyerah karena saya belum punya ilmu pengalaman dan bahkan relasi pun sama sekali nggak ada. Nah dari situ apa harus lanjut gitu. Itu dilemanya para pengusaha yang baru terjun ya. Ketika awal ramai gitu, tapi lambat laun sepi. Nah itulah tes uji mental pertama ya, first banget itu. Jadi kalau mau jadi seorang pengusaha ya di situ. Ini orang kuat nggak nih, mentalnya kuat nggak nih, gitu. Iya. Nah setelah dari situ mulai tuh saya buka kafe. Mungkin ada segelintir orang dari PPLG juga tahu saya buka kafe waktu itu. Kenapa saya buka kafe? Karena memang ketika saya buka usaha di distro hampir 6 tahun ya waktu itu, 6 tahun. Nah di tahun kedua rekan-rekan sudah makin banyak, teman-teman makin banyak, relasi makin banyak. Nggak mungkin dong ketika kita sharing-sharing atau diskusi di depan toko baju gitu tuh. Orang yang mau beli nggak nyaman. Nah akhirnya saya berinisiatif punya ide, oke, kalau kayak gitu saya harus bikin yang namanya tempat nongkrong atau tempat tongkrongan. Ya waktu itu saya bikin Nongki Coffee gitu. Akhirnya saya bikin rame gitu tuh. Awalnya rame, lambat laun terserang dengan masa-masa pandemi kayak gini yang kita nggak boleh makan dan minum di tempat. Akhirnya ya udah stuck di situ. Nah dari situ saya mikir apalagi gitu tuh, apalagi yang saya ini nggak pengen nyerah karena saya sudah banyak ngebakar uang. Waktu itu bahkan
waktu di distro sama di kafe itu saya sudah ngebakar duit di belakang itu hampir di angka 300 juta. Itu modal utama saya 300 juta itu saya buang percuma gitu tuh. Saya bakar duit itu tuh di belakang 300 juta. Gimana caranya? Ini biar duit 300 juta ini nggak hilang gitu tuh. Duit 300 juta itu nggak banyak sih, sedikit. Itu modal paling kecil saya 300 juta ya. 300 juta di umur saya waktu itu belum di angka 20 tahun. Saya ngebakar duit itu di umur 19 tahun itu duit yang saya bakar 300 juta. Kenapa dibilang saya ngebakar duit? Waktu usaha awal saya di distro itu saya kena tipu. Terus juga di kedai juga di kafe juga sama, saya juga kena tipu. Ya beberapa kali kegagalan itu ya itulah yang membentuk seorang pengusaha ya. Jiwa seorang pengusaha yang harus kuat, mentalnya itu harus, kata saya itu bukan 1, 2 atau 3 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat mentalnya harus terbentuk. Kalau mentalnya sudah terbentuk, mau dalam kondisi dan keadaan seperti apapun, kalau jiwanya sudah jiwa entrepreneur, gak bakal keluar dari zona yang seperti itu. Bahkan lebih mengupgrade diri. Nah, balik lagi tadi ke Sayonara. Sebenarnya Sayonara enak banget gitu ya, enak banget. Saya ngebentuk Sayonara, sudah punya ilmu dan pengalaman, bahkan relasi-relasi yang banyak banget itu, ya ketika saya sudah melalui masa-masa jadi seorang petualang atau bolang ya, ganti-ganti usaha ini gagal, ganti lagi. Kenapa ganti-ganti ya? Saya ngelihat dari keadaan sih. Ini yang saya bakal ceritain. Agrobisnis itu kita tidak memerlukan modal yang besar, tetapi income-nya sangat besar. Kenapa saya tertarik di situ? Nah itulah, saya ngelihat modal tidak perlu banyak dikeluarkan, tapi income yang saya terima itu banyak. Beda lagi dengan fashion ataupun kafe. Nah, yang lebih utamanya dari agrobisnis itu kan kebutuhan pokok ya, kebutuhan pangan. Mau masa pandemi kek, mau masa orang nggak punya duit kek, ya yang namanya perut nggak bisa dibohongin. Kalau naga di dalam perut sudah beronta-ronta gitu tuh ya, udah gitu. Otomatis kita butuh makan gitu kan. Nah itu, daripada kita beli baju, daripada kita jajan, daripada kita pacaran, lebih baik kalau perut kosong makan. Jerewong serang mangan konon go. Iya kan? Mangan orang mangan. Iya, orang mangan, orang nyambung, orang mangan, orang connect kayak si Dodon. Siap Kang. Jadi dari situlah mulai terbesit apa sih ya, ide bahwasannya usaha yang nggak mati itu ya usaha makan gitu tuh, usaha yang buat kebutuhan sehari-hari gitu. Mulai itu belajar, saya terjun ke pasar waktu awal-awal, saya itu jadi ngelapak tuh, sorry. Waktu awal-awal saya jadi kuli panggul dulu, jadi kuli panggul di pasar, ngebantuin saya ngeliat-liat di pasar itu, pengen ngeliat gitu tuh, pengen ngeliat kuli panggul. Saya pulang kerja dari pabrik, dari Krakatau Posko ke pasar, cuman pengen jadi kuli panggul. Karena apa? Saya pengen lihat ritmenya di sana, kayak gimana susahnya nyari uang gitu tuh. Saya juga pengen ngeliat proses itu nggak instan, harus benar-benar dari nol gitu tuh. Nah dari situ saya mulai kenal sama bos-bos yang di sana, bandar-bandar yang di sana. Akhirnya saya nggak punya modal waktu itu. Ini usaha Sayonara kalau mau tahu dari awal itu benar-benar nggak pakai modal sebenarnya. Dari situ saya dikasih kepercayaan sama bos bandarnya itu. Oke, saya pengen punya lapak di Pasar Rawu gitu. Saya ngelapak tuh di Pasar Rawu, jualan di pinggiran-pinggiran itu deket kali gitu tuh. Saya jualan di situ. Lambat laun ya nanti juga pasti ketika kalian sudah terjun di dalam dunia usaha pasti bakal ada tuh, oh ini bisa bikin usaha berkembang, oh ini nanti pasti bakal ada ya planning ke depannya sih. Jadi kalau mau mulai usaha, mulai untuk ke depannya jalanin aja dulu, tapi dengan catatan mental harus 1000 kali lipat lebih kuat daripada seorang pekerja gitu. Nah, itu sih ya berarti sebuah mental, pengalaman dan relasi itu sangat berpengaruh ya Kang ya untuk UMKM kita sendiri. Nah benar sekali. Dilihat dari cerita-cerita Kang Rizky ini, tadi kan katanya Sayonara itu seperti tidak ada hambatan gitu ya. Apakah di masa pandemi seperti ini juga tidak ada hambatan atau halangan gitu yang
menerjang gitu ya, menerjang usaha Kang Rizky nih di Sayonara gitu kan. Boleh. Jadi Lewat saja. iya kan, menerjang, yes gitu kan. Gini, Siap. bukan musibah ya, apa ya namanya? Bukan musibah kalau pandemi ini untuk Sayonara, bahkan berkahnya berkahnya pandemi ini ya untuk Sayonara itu berlipat ganda. Kenapa coba? Ayo, kenapa? Karena ada pemesanannya secara online nggak sih, Kang? Tuh cakep kayak mukanya. Jadi gini, Sayonara tuh punya jargon kayak gini. Belanja dari rumah, kualitas supermarket, harga pasar. Nah, dari depannya aja udah jelas, belanja dari rumah. Ya kan? Apakah kita yang keliling-keliling rumah-rumah, sayur, enggak kan gitu tuh. Nah, itulah kita pakai yang namanya sistem digital. Kita masuk ke grup-grup yang ada di rumah tangga ibu-ibu, ibu RT. Bu RT, saya minta ini dong, grup itu gitu tuh. Saya pengen tahu nih, pengen masuk ke grup. Soalnya saya punya produk kayak gini. Nah, emang udah basicnya dari marketing sih waktu kuliah. Jadi alhamdulillah ada lah sedikit ilmu dari situ. Nah, makanya belanja dari rumah. Nah, dari situ tuh mulai berkembang. Saya mulai mainin digitalisasi. Di masa pandemi kayak gini, orang tuh awal-awal ya, mungkin ngerasa ya si Kak Farahnya juga, Kak Farah ngerasa pasti, aku takut gitu ketika keluar virus-virus nempel gitu, atau aku takut kena virus corona yang berdampak negatif ke Kak Farahnya sama ke keluarganya juga, bahkan sampai dikucilkan. Itu kan awal-awal kan kayak gitu. Karena memang saya pernah kena positif COVID waktu itu. Saya benar-benar dijauhkan sama yang namanya tetangga, bahkan sampai dipisahkan sama keluarga. Itu rasanya. Dan hampir-hampiran juga waktu itu saya pas kena positif COVID itu. Jadi ya dari situ mulai, ketika saya punya solusi, disitulah pasti ada masalah. Nah, ketika saya ketemu masalah, pasti ada solusi dong. Pandemi ini bukan berarti kita terlena atau kita kalah gitu sama keadaan. Jangan sampai ketika kamu berada di zaman seperti itu, kamu tidak mengikuti zaman. Kamu mau melawan zaman, itu sangat sulit. Nah, gimana caranya kita bisa mengikuti zaman, tapi dengan keadaan yang positif gitu. Nah, akhirnya mulai itu, oh ternyata ada berkahnya juga, ada hikmahnya di balik pandemi ini. Ibu-ibu rumah tangga yang seharusnya beliau belanja ke pasar desek-desekan, ya meminimalisir yang namanya kena virus. Dan itu juga salah satu kita mendorong program pemerintah ya untuk memutuskan mata rantai dari COVID itu. Nah, kemudian saya pakai sistem yang kayak gitu pun ngebantu juga nih, yang seharusnya dia belanja ke pasar harganya mahal, sedangkan kalau belanjanya di Sayonara karena memang kita juga mitra petani, ya mereka langsung dapat barang-barang yang dari petani dengan harga yang luar biasa murahnya gitu. Di sisi lain, di sini memang ada yang namanya bisnis kapitalis, tapi di sisi lain di sini juga ada sisi sosialisnya gitu tuh. Nah, kayak kemarin lah contohnya, beberapa, karena memang kita bergeraknya di Cilegon ya, di Banten ya, di Cilegon, di Serang, kita juga ngebantu tuh para isoman yang ada di Banten gitu tuh. Orang yang kena isoman kan nggak bisa dia belanja sendiri. Nah, di situ kita supply gitu. Jadi ya mendukung program pemerintah juga sih. Jangan sampai kita terlena atau terlarut-larut yang namanya di masa-masa pandemi ini kita kalah dengan keadaan. Jangan. Masa pandemi ini benar-benar mengarahkan manusia atau segelintir orang untuk melek digital kayak gitu. Iya, betul. Bener kan? Kita pacaran aja udah virtual kan sekarang mah, pakai HP gitu tuh kan. Apalagi yang lagi LDR-an ya kan. Nggak tahu sih Kang, saya mah. Oh, nggak tahu ya, jangan dulu deh. Jangan dulu. Oh iya, bicara tentang Sayonara juga ya Kang ya.
kan nggak ada hambatan nih dalam di masa pandemi seperti ini. Ada, tetapi nggak bisa diatasi. Tidak terasa mungkin ya. Ada tapi bisa diatasi. Ada tapi tidak bisa diatasi gitu kan ya. Benar. Tapi bagaimana dengan persaingan gitu Kang? Persaingan dengan e-commerce lain yang sama juga gitu usahanya seperti Kang Rizky ini yang menjual agrobisnis gitu di bidang agrobisnis gitu Kang. Gimana tuh Kang? Iya banyak banget. Apakah Sayonara punya cara khusus gitu Kang? Maksudnya yang membedakan Sayonara dengan e-commerce lain gitu. Oke, yang namanya usaha pasti ada yang namanya kompetitor, bener kan? Yep, kompetitor betul. Itu pasti ada aja lah. Alfamart sama Indomart aja sebelahan, ya kan? Bener kan? Nah, betul. Semua balik lagi ke kitanya. Kalau kitanya ngerespon dengan positif, ya nggak ada problem juga sih, nggak ada masalah bahwa ketika kita punya yang namanya kompetitor, disitulah yang tadi saya bilang balik lagi mental ya. Mental kenapa harus 1000 kali lipat ya itu ketika lagi enak-enaknya berjalan, tiba-tiba nongol nih si petawak kompetitor tuh, petawak nongol tuh. Jadi gitu. Anu mah anu gising pade konon gue kan. Ya itulah salah satunya kita harus mikir gimana caranya kalau kita itu dikenal masyarakat bagus gitu dan kita harus bisa bersaing gitu tuh. Banyak banget kompetitor yang percis bahkan sama kayak Sayonara, ibaratnya larinya ke ini sih ya, apa sih sebelum unicorn itu apa sih startup. Ini kan startup ya yang namanya Sayonara ini banyak banget kok di Banten, bahkan di Kota Serang juga banyak banget. Tapi kan pertanyaannya tadi apa yang bikin beda dari Sayonara walaupun banyak kompetitor? Simpelnya gini, rata-rata para kompetitor yang saya tahu mereka itu belanja atau mereka itu mengadakan produknya itu sangat jarang bermitra dengan petani. Nah, sedangkan Sayonara itu bermitranya dengan petani. Kenapa bisa kayak gitu? Ya kita memang itulah jargon sih ya. Kami adalah mitra petani, Sayonara adalah mitra petani. Nah itu jargon yang dari awal. Kalau misalkan kita sudah ngomong dari petani, otomatis barang itu fresh dong gitu tuh. Ini kan kayak kakak-kakaknya ini semua nih pada fresh gitu tuh ya, masih pada fresh, masih pada seger-seger gitu tuh. Nah itu, jadi kita ambil barang-barang yang masih fresh gitu tuh. Dan otomatis, ya mak tahu sendiri kan, kalau udah dikasih barang yang bagus, ya kan, apalagi harganya mumer, ya udah sih, tahu kan. Gitu kan, mak-mama. Ya. Nah, itu yang dicari ya, itu dicari mak-mak. Dicari banget, sudah mah. Kalau yang saya tahu kompetitor itu rata-rata ketika ada sistem COD atau sistem delivery, itu dikenakan ongkir atau dipatok ongkir. Sedangkan kalau Sayonara sendiri, Sayonara memang ada ongkir, tapi ongkir itu seikhlasnya. Kita tidak terlalu matok, harus segini, enggak. Bahkan untuk orang yang kita kirim, banyak kok yang ngirim doa, maksudnya bayarnya dengan doa. Itu lebih berarti sebenarnya, lebih berarti karena apa? Yaitu berlangsungnya sebuah usaha itu adalah ya doa dari orang-orang, dan servis kita utamanya itu servis ke konsumen itu harus kita tingkatin lagi gitu, karena percuma lo mau belanja mahal tapi kalau servisnya bagus ya it's not problem nih. Jadi kalau misalkan di skripsi atau di kuliah waktu itu saya ngebaca ada beberapa parameter walaupun di variabel terakhirnya itu memuaskan, it's not problem gitu. Jadi poin utamanya adalah di servis. Selalu pegang namanya jatuh. Kualitas supermarket, harganya harga pasar, belanjanya dari rumah, mak mager yang doyannya ngerumpai, ya kan? Yang doyannya ya nonton Aldebaran gitu tuh. Wah, nggak ada waktu buat ke pasar gitu kan. Itu, nah itulah masuklah sedikit peluangnya ke situ. Ya, memanfaatkan keadaan yang ada. Betul sekali, pelayanan adalah nomor 1 ya Kang ya, karena
pembeli adalah raja, jadi melayani pembeli sebagus mungkin atau semaksimal mungkin itu akan menjadi berkah di usaha kita kali ya gitu. Benar sekali. Nah, tipsnya nih Kang, tipsnya untuk menjadi penjual yang amanah tuh gimana ya? Maksudnya menjadi penjual yang amanah gitu menurut Kang Rizky itu ada tipsnya nggak sih? Nah, inilah yang tadi kan dibilang sayonara itu nggak ada kendalanya gitu. Sebenarnya ada, tapi insya Allah masih bisa kita atasin. Jadi dari konsumen-konsumen itu ketika dia minta dikirim barang-barang yang ini, terus jamnya jam sekian, nah kita harus sesuaikan dengan pesanan. Mulai dari barang-barang yang dia minta, kita harus sediakan sesuai dengan list yang dia butuhkan, dan otomatis kualitas juga harus kita jaga. Jadi nggak harus disortir-sortir lagi dengan konsumen. Kita harus benar-benar ngejaga kualitas, terus juga kita harus bisa ngejaga yang namanya servis, dan yang terakhir kita harus ngejaganya ketepatan waktu. Nah, ketika kita bisa menjaga itu, insya Allah konsumen juga bakal ngelirik. Apalagi kalau misalkan harganya mumer, ya kan? Itu. Betul. Jadi gimana nih biar kita itu dibilang konsisten mengenai segala sesuatunya, jargon kita ya harus konsisten, harus sesuai dengan apa yang dipaparkan. Ketika produk ini grade A, harganya sekian, tapi ketika datang barang, konsumen ngelihat kok ini grade-nya grade Z gitu tuh, kan jauh dari A ke Z gitu tuh ya, dari Sabang sampai Merauke kan jauh ya, jangan sampai seperti itulah. Jadi kalau misalkan pemesanannya, misalkan saya pengen mesen ini gitu, saya pengen mesen tesi seri, tapi dikasihnya foto, ya keenakan sih sebenarnya, tapi rugi di kita gitu. Ya. Harus balance, sesuaikan dengan apa yang sudah dipaparkan gitu. Baru deh dari situ mulai menjadi penjual yang amanah ya. Itu trust yang kita bentuk. Dan bukan hanya amanah, ingat kalau misalkan jualan jangan cuma megang amanah, tapi apa sih, kita harus ngasih yang lebih. Nih sedikit quotes ya, ketika kalian berjualan, tahu nggak apa quotesnya? Quotes yang paling berarti kalau kalian berjualan tuh biar selalu datang konsumennya. Kalian jualan, tapi ketika konsumen beli produk, dia bukan hanya mendapatkan produk itu doang. Tetapi harus banyak yang dia dapetin. Pertama, ketika kamu ngejual produk A, kamu bukan hanya menjual produk, kamu edukasiin. Terus kamu kasih tahu, oke, kalau misalkan bisa ada sesi buat sharing, siapa tahu bisa jadi reseller. Jadi yang dia dapatkan bukan hanya produknya, tapi kesan dan kesannya itu. Kalau kalian mau jualan produk, ya kalian harus memaparkan atau kalian harus menyertai kesan dan pesannya itu. Jadi nggak hanya menerima ya produknya doang. Contohnya kalau waktu saya buka kafe, saya menyuguhkan nih, misalkan ada yang pesan kopi. Oke, orang hanya berpikir saya pesan kopi, tapi kamu harus bisa menerapkan di mindset kamu bahwasanya ketika dia pulang, dia bukan hanya membawa rasa dari kopi itu, tapi ada edukasi, ada pendekatan, pembentukan trust. Nah dari situ, oh nyaman belanja di dia, bener gak sih ngerasa? Nah kan itu pakai kerudung tuh ya kan, pakai make up, pakai alis. Kenapa kok pakainya yang produknya itu lagi? Pasti ada poin lebihnya dari orang yang menjual produk itu, bener kan? Ya, betul sekali. Berarti komunikasi dengan pembeli juga sangat penting ya kan untuk menjual gitu ya. Benar sekali. Betul. Nah, Kang, ada nggak sih tipsnya untuk UMKM yang lain untuk menghadapi masa pandemi seperti ini? Kan banyak tuh UMKM di masa pandemi seperti ini kan yang banyak gulung tikar gitu kan. Jadi sebagai bagian dari UMKM nih Kang, ada nggak sih tipsnya atau apa ya? Tipsnya untuk UMKM yang lain gitu
untuk menghadapi masa pandemi. Sabar, sabar, sabar. Itu sengkonan baik. Enggak bercanda. Kan kata Pak Presiden Jokowi, sabar konon kan. Dewi sabar Presi, sabar. Tapi artinya luas, kita nggak bisa memandang dari satu sudut pandang aja. Nih, tips untuk para UMKM sebenarnya udah saya sharing sih di grup-grup UMKM atau Ekraf tiap harinya, biar mereka semua pada semangat nih. Yang tadi ada istilah gulung tikar. Terus kalau orang yang jualan nggak pakai tikar, apa yang digulung? Aduh, karpet kayaknya, Kang. Ya, jadi gini, tipsnya gini. Yang pertama, untuk para pelaku Ekraf atau UMKM, yang pertama, perbaiki kualitas produk. Yang kedua, itu perbanyak jaringan, perbanyak memperlebar relasi, perbanyak yang namanya bergaul dengan orang-orang yang berada di satu titik circle-nya sama. Misalkan dia berada di dunia entrepreneur, ya dia setidaknya harus menyemplung dengan forum-forum atau komunitas-komunitas yang ada di UMKM itu. Nah, di sini kebetulan juga saya sedikit promosi juga sih ya. Jadi saya ini pribadi ya, bukan bawa sayonara ya. Kalau saya pribadi itu adalah salah satunya yang tadi saya sebutkan di awal. Saya adalah aktivis dari UMKM Kota Serang sama Fekraf Kota Serang. Dan ini juga sudah dapat tawaran untuk gabung di HIPI Banten, PIUKU Banten sama Fekraf Banten. Itu saya diundang buat jadi tim kreatifnya. Nah, dari situ saya punya program gitu. Saya punya program dan kawan-kawan punya program bahwa memang benar apa yang dipaparkan dengan Kak Farah ini tadi, banyak UMKM yang stuck gitu, banyak UMKM yang bingung. Mereka produksi tapi mereka bingung untuk mengeluarkan. Poin utamanya dalam usaha adalah inputan dan outputannya jelas. Ya kan? Ketika kalian mempunyai inputan, ketika kalian mempunyai barang atau memproduksi barang, kalian harus tahu nih kemana dulu ngeluarinnya. Nah, di situ saya dan kawan-kawan itu membuat wadah. Ini bisa di-share kan ke yang lainnya, siapa tahu nanti ada di luar dari kawan-kawan literasi juga yang dengar ini. Jadi kita menyediakan wadah yang dimana para para pegiat UMKM itu diarahkan untuk diarahkan untuk mendekati atau mengunjungi yang namanya wadah yang kita siapkan ini. Jadi di dalam wadah yang kita siapkan itu atau forum yang kita siapkan ini isinya orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang kreatif, orang-orang yang punya inovasinya tinggi, dan orang-orang yang mempunyai usaha. Bahkan dia tuh salah satu founder dan CEO juga dalam sebuah usahanya. Nah, kita bikin mulai belusukan, kita cari orang-orang yang pinter, orang-orang yang punya kreativitas tinggi, punya usaha, kita colekin satu-satu gitu tuh. Nah, terus kita bikinin yang namanya komunitas itu. Nah, komunitas atau forum itu namanya Fekraf Banten. Nah, disitulah wadahnya. Jadi untuk orang-orang atau untuk pelaku atau pegiat UMKM yang bingung, kenapa nih kamera gue nih, kenapa nih toh kamera? Oke. Jadi buat para UMKM yang bingung harus ngelangkah seperti apa, gampang banget. Bisa DM Instagram dari Fekraf Banten, bisa pula DM Instagram Sayonara juga. Nanti kita saling konsultasi, saling diskusi gimana baiknya, dan jangan sampai ketika sudah mulai usaha gulung tikar yang kata tadi. Tapi kalau nggak ada tikar, karpet. Kalau nggak ada karpet, entahlah apalah, terserah gitu. Jangan sampai seperti itu. Begitu. Jadi kita udah nyiapin wadah nih. Di belakang, alhamdulillah wadah kita ini sudah didukung dengan pemerintah. Jadi insya Allah pemerintah juga bakal supportly banget untuk program-program yang kita bikin. Apalagi ke depan doanya aja, insya Allah juga nanti dari PPLG bakal saya ikut sertain untuk yang ada di Iwak Banten, yang di depan UIN ya. Itu sekretariat dari Ekraf Kota Serang.
dikasih kepercayaan buat mengelola Iwak Banten itu. Nanti untuk kreator-kreator yang saya juga sama sih di PPLG nih, lihat-lihat nih siapa nih yang berkompeten gitu tuh. Ada Kak Farah gitu, ada Kak Alfia, ada Nisa juga, ada Dodon gitu tuh. Jadi kan orang-orang yang berkompeten, insya Allah kedepannya bakal kita bukan dimanfaatin ya, tapi bergerak saling bermanfaat gitu. Itu nanti doain aja biar lancar gitu tuh. Nanti toh buat kita juga gitu. Dan doain juga supaya saya tetap dianggap di PPLG. Harus dong Kang, harus dianggap dong. Masa nggak dianggap? Iya, benar. Itu sih. Jadi solusinya kalau orang yang UMKM yang bingung atau hampir gulung tikar, yuk mulai konsultasi. Saya mulai membuka sesi konsultasi lah buat para pelaku UMKM. Ini salah satunya tadi teman saya juga dari pemuda pelopor, dia punya usaha ayam bakar gitu kan. Dia bingung awal mulai terjun, dia belum punya relasi yang banyak ya Kang ya. Alhamdulillah saya sambungin tuh, saya masukin ke grup-grup, saya kenalin ke grup-grup. Nah dari situ solusi utamanya ketika kalian bingung, yang sudah punya usaha bingung sampai mau berpikir gulung tikar, pikirin dulu matang-matang untuk gulung tikarnya dan konsultasi aja. Bisa DM Instagram Pekrah Banten ataupun Sayonara. Ya. Iya. Jadi pasti buat nanti dikasih UMKM-nya. Iya. Apa? Pasti nanti tak kasih cabe kalau ke Sayonara, bukan tak kasih solusi. Aduh. Buat UMKM nih yang mau melihat video ini, semoga melihat dan mendengarkan ya bahwasannya Kang Rizky ini mengajak UMKM kecil juga untuk bergabung di untuk memberikan solusi gitu ya UMKM Serang. Soalnya tadi dari Pak Kabidnya sendiri dan ininya ya dari kepala bidang Ekraf itu ngomongnya kayak gini, kita butuh database. Kita butuh data-data orang-orang siapa aja yang punya UMKM. Mau yang sudah terdaftar ataupun yang belum terdaftar, kita harus data. Jadi nanti ketika ada yang terdampak COVID atau apapun itu bisa kita bantu gitu tuh. Dan selain itu kita adain pelatihan biar dia makin semangat atau sharing-sharing atau yang namanya konsultasi. Jadi saya dan Pekraf Banten itu cuman butuh yang namanya database untuk kita samperin nanti ke depan. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang ngelihat dan ngedenger ini ketika punya usaha bingung gitu tuh ya, milih antara lanjut atau tidak, DM di sini. DM Sayonara di bawah. Iya benar. Nanti insya Allah kita sharing bareng-bareng. Saya bukan mengajari tapi kita sharing bareng-bareng. Iya, sharing bareng-bareng, bekerja sama gitu ya, berpegang tangan gitu ya, sesama UMKM gitu kan. Dan para relawan PPLG pun yang kalau misalkan yang sudah berjalan ada di luar sana usaha, pengen lebih berkembang lagi, ayo kita satu forum, suguhin kopi dan tembakau, kita ngobrol bareng. Siap. Apalagi kalau ada kakak-kakak ini yang punya mimpi jadi pengusaha tapi bingung mau mulai dari mana, ayo ngobrol. Gitu. Yuk ngobrol. Pokoknya kita ngobrol dulu lah ya. Kita ngobrol. Tak kenal maka tak haru, tak sayang. Tak sayang dulu dong. Ya boleh. Baik. Kak, untuk Sayonara nih kan usaha di bidang penyedia sayuran dan bahan baku gitu ya Kang ya. Nah, apa sih yang mendasari maksudnya kriteria sayur apa yang dia siapin Sayonara gitu, maksudnya apakah harus bagus gitu sayurnya atau segar gitu maksudnya. Jadi apakah semua sayur yang sudah ditanam atau ditanam itu bisa dijadikan produk untuk dijual di toko sayonara gitu kan? Oke. Tadi ya balik lagi dengan jargonnya sayonara.
belanja dari rumah, kualitas supermarket, harga pasar. Yap. Kualitas supermarket berarti sudah produk-produk yang sortiran. Tapi jangan khawatir untuk para petani, karena saya juga petani. Saya petani, gini-gini saya petani. Ya petani cabai saya tuh. Jadi jangan khawatir ketika kalian punya hasil panenan yang gagal panen atau yang seperti apa. Ya tetap kita pakai sistem sortir dulu, dan yang sisanya kita bakal olah kok gitu. Tenang aja. Jadi bukan berarti kita tidak mau menerima barang-barang yang jelek ya, tapi disitulah hadirnya Sayonara untuk memberikan solusi. Ini barang ini harus seperti apakan gitu, harus dikemanakan, dilokasikan seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan yang mau masuk ke Sayonaranya itu memang kualitasnya kualitas super, karena memang kita ngejaga jargon. Tapi kalau misalkan ada petani yang gagal panen, minta konsultasi atau bagaimana nih biar tidak terlalu rugi, DM lagi di sini. Hubungin Sayonara aja. Jadi kita juga fleksibel, nggak menutup mata dengan petani-petani yang sudah luar biasa, para pahlawan-pahlawan kehidupan petani itu. Jangan salah. Jangan menganggap sebelah mata para petani ya, karena saya sendiri petani. Jadi Kang, sistemnya itu partnernya itu apakah petaninya juga, maksudnya kalau misalnya kita mau nih, misalnya saya sebagai petani gitu mau bergabung dengan Sayonara itu bisa gitu, maksudnya bisa. Langsung bergabung atau gitu. Yang penting ada produknya. Mau siapapun itu, apalagi yang saya utamakan yang lokal dari Banten. Ketika itu petani Banten datang ke Sayonara atau menghubungi Sayonara, itu nggak saya respon. Kalau nggak saya respon, nggak ada gunanya saya bikin Sayonara gitu. Jadi untuk petani-petani Banten yang bingung kemana ngebuang barang ya, atau gimana cara ngejual barang ya kita bisa ngopi bareng, kita ngobrol, kita cari solusi bareng-bareng, dan disitulah nanti bakal ketemu yang namanya benang merahnya. Barang ini harus seperti apakah, harus dialokasikan kemana. Nah, pertanyaan terakhir kayak Kang ya, sejauh ini nih sudah berapa partner petani yang sudah bergabung di Sayonara Kang Rizky ini kira-kira? Sangat. Untuk di wilayah mana nih, Banten atau se-Indonesia? Kalau se-Indonesia berapa tuh? Se-Indonesia ya, se-Indonesia Brebes, terus Brebes 2, terus Bandung itu Pangalengan 3 lokasi, terus Ciwidey itu 2 lokasi, Lembang itu 4 lokasi, kemudian geser lagi ke arah Banten. Ke arah Banten itu banyak sih ya mitra dari Sayonara. Kita juga alhamdulillah nggak pernah kekurangan barang, karena memang continuity-nya itu dari berbagai petani. Jadi kita nggak diem sih. Kalau dari Banten lebih dari kayaknya 20 petani deh, lebih di berbagai daerah ya. Mulai dari di Serang ada, di Ciamas ada, di Pandeglang ada, di Padarincang ada, di daerah-daerah belakang sana, daerah Wetan itu ada semua sih, alhamdulillah. Cilegon juga ada, di Merak juga ada, di mana-mana ada, di mana-mana hatiku senang. Baik. Wah, seru juga nih obrolannya, tapi tinggal 5 menit lagi, jadi boleh. Takutnya Zoom-nya malah mati sendiri gitu ya Kang ya. Maka diakhiri saja, takutnya ada sepatah kata dari Kang Rizky untuk UMKM Serang gitu Kang. Jadi gini, kalau kalian sudah terjun atau sudah nyemplung ke dunia usaha, jangan setengah-setengah, cemplungin semua. Jangan basahnya sebagian, basahin semua, cemplungin, kenalin bentuk mental kalian, dan di situ baru kalian bisa diaku menjadi seorang entrepreneur. Tapi kalau misalkan
kalian hanya sekedar mencicipi, belum sampai menyelami, jangan berharap kamu bakal jadi entrepreneur. Dan yang kedua, untuk para petani, selalu semangat walaupun harga-harga lagi pada down, tapi balik lagi di balik musibah atau di balik yang namanya hal-hal yang seperti ini pasti ada hikmahnya. Di depan pasti akan menanti. Manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia pemenangnya. Itu quotes-nya. Dan untuk para konsumen, jangan lupa pesan sayuran di Sayur Nara, karena ketika kalian mesan sayuran atau kebutuhan dapur, kalian membantu para petani untuk mengeluarkan produk itu dan membantu Sayur Nara untuk memutuskan rantai tengkulak. Dan yang pasti Sayur Nara juga banyak mitranya. Kita juga kalau misalkan pesan ke Sayur Nara, membantu banyaknya orang untuk menyelamatkan UMKM dan memberikan peluang kerja untuk orang-orang yang banyak kalau misalkan ini Sayur Nara makin berkembang. Amin, amin, Selalu amin. kebutuhan dapur pesan ke kita. Kita antar sampai depan congor atau depan pintu. Baik Kang, sepertinya sudah mau habis waktunya. Padahal berbincang-bincangnya juga sangat seru gitu ya tentang UMKM Indonesia, UMKM Kota Serang dan Sayur Nara. Terima kasih Kang atas waktunya. Semoga Sayur Nara sukses selalu. Amin. Terima kasih atas motivasinya juga, tipsnya juga. Sekian dari saya. Terakhir boleh. Salam bocor halus. Maksudnya apa tuh Kang? Iya bocor halus lah. Pokoknya bocor halus. Pelopornya Marto. Bocor halus. Oke, siap. Sekian. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.